Wa syaraitu sholati, dan syarat-syarat sholat. Qabla dukhuli fiha, sebelum masuk di dalam sholat. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Yang pertama, taharatul a'dha'i, yaitu yang pertama sucinya anggota badan. Minal hadasi, dari hadas, wan najasi, dan dari najis. Jadi syarat yang pertama, kalau mau sholat itu kita mesti suci seluruh anggota badannya, dari hadas juga dari najis. Jadi kalau mau sholat, ada pakaian kita, sarung kita, sorban kita, ada najisnya, dan nggak bisa dipakai untuk sholat. Atau di sarungnya ada najisnya, nggak bisa dipakai untuk sholat. Kemudian wasatrul aurati bilibasin tahirin. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi mesti menutup aurat. Berarti kalau laki-laki menutup auratnya dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, itu boleh dibuka. Nah, ini mesti diperhatikan betul untuk laki-laki dulu. Itu mulai dari pusar sampai lutut, itu yang mesti ditutup. Jadi kalau ada laki-laki dia sholat, yang ditutup hanya sebatas pusar hingga lutut, boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Sah, cuma tidak adab, tidak punya tata krama. Mau menghadap Allah hanya sebatas menutup batasan auratnya saja. Sah, sholatnya sah, tapi tidak ada tata krama, tidak ada adab, tidak ada sopan santun. Ya, mesti rapi, mesti wangi, mesti bersih, mesti suci. Kalau laki-laki ya pakai sarung, pakai gamis, pakai sorban, pakai peci, pakai imamah, boleh. Itu lebih bagus, lebih beradab. Sedangkan untuk perempuan, nah ini untuk masalah perempuan nih, ini kadangkala banyak kasusnya perempuan. Perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, perempuan ketika sholat itu boleh dibuka. Cadar itu boleh dibuka. Jadi perempuan yang biasa cadaran, dia sholatnya memakai cadar. Nah, kadangkala nih ada kasusnya, ini bagian tutupan ininya nutup, nggak dibuka jidatnya. Kalau begini dia pakai cadar, ininya ketutup, nggak sah sholat. Jadi jidat itu yang dicadar itu mesti tetap sama kayak laki-laki dibuka. Jadi kalau sujud, tutupan jidatnya ini yang perempuan, utamanya yang cadaran nih, nggak boleh ngehalangin. Kalau ngalangin ke tempat sujud nggak sah. Maka lebih ahsannya perempuan lagi sholat itu cadarnya dibuka. Hati-hati tuh yang cadaran ya. Jadi nggak boleh nutup begini. Laki-laki juga sama. Kalau pecinya begini, sujud nggak sah. Sujudnya pakai peci nggak sah. Kadang-kadang kan ada orang kita perhatiin pecinya tuh begini, nggak mau dia dirubah, itu nggak mau. Mesti ditarang, dijenongkeun. Jadi lamun nutup nggak sah. Karena jidat ini anggota sujud. Kan anggota sujud itu ada 7. Jidat,
telapak tangan, kan? Ngangkat begitu, kagak mau ditempelin ke tanah, nggak sah sholat. Atau lututnya nggak mau nempel, bisa nggak kira-kira sujud lututnya nggak nempel? Nggak bisa ya kelasnya. Hidung itu bukan anggota sujud. Jadi kalau antum sujud jangan ngejar hidung. Hidung kita kan mancung, pengen ditempel supaya nempel. Itu bukan anggota sujud. Hidung nggak nempel ke tempat sujud sah. Kadang-kala ada kalau hidung nggak nempel ke tempat sujud nggak sah, karena hidung itu bagian anggota sujud. Bukan. Kalau orang Arab pantas hidungnya nempel ke tempat sujud, mancung-mancung. Kita mancungnya ke dalam, iya kan? Nah itu juga yang laki-laki mesti diperhatikan. Kalau laki-laki hatta dipeci umpama, tapi rambutnya ke depan, umpama begini, ada kala dipecinya begini, terus ini begini, sujud nggak sah. Apalagi yang perempuan. Tapi itu yang banyak ya. Ya kalau dua helai rambut mah tetap sah, dimakfu itu nggak jadi masalah. Tapi kalau yang sudah diponi, nah yang diponi itu nggak sah tuh, sujud pakai rambut nggak sah. Tapi kalau ada kata sehelai rambut nutupin, dipakai sujud tetap sah. Nah tapi yang perempuan, ingat tuh, makanya kadang kala perempuan hati-hati tuh, utamanya pakai mukena. Utamanya yang pakai mukenanya yang potongan. Ahsannya mukena itu yang langsungan, itu lebih ahsan, lebih bagus. Yang potongan kadangkala karena perempuan itu mesti menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan boleh dibuka ketika sholat. Dengan catatan nggak ada laki-laki di situ. Terus boleh nggak dibuka? Boleh, silakan. Yang cadar ya maksudnya ya. Yang mau kena potongan tadi, perhatikan yang bagian atas. Kalau kadangkala nih yang mau kena potongan, anak perhatiin kadangkala itu ngangkat begini, ini ngambret begini, kebuka. Itu kebuka nggak sah sholat. Atau pas takbiratul ihram kelihatan lehernya, nggak sah. Hati-hati tuh. Atau kadangkala yang bagian bawahnya ke atasnya rapi, bagian kakinya kelihatan, nggak sah sholat. Utamanya kalau lagi sujud. Jadi ini yang perempuan ini telapak tangan boleh dibuka, boleh kebuka. Kalaupun ditutup boleh, tapi dibuka pun boleh. Makanya ada mukena tuh yang bagus, itu ada kaitannya ke sini. Jadi ketika takbiratul ihram itu enggak kebuka. Jadi tetap ini mesti ketutup yang bagian punggungnya. Ini kebuka enggak sah sholatnya. Kalau yang ini sah, boleh dibuka, sah. Jadi wajah sama telapak tangan. Jadi hati-hati tuh, karena cadaran itu anak perhatiin, ininya semuanya begini, nutup di atas alis. Jadi yang kelihatan hanya matanya. Sholat ininya tetap tertutup, nggak sah sholat. Jadi mesti dijenongkan. Nah, atau dijenongkan, ini mesti dibuka, mesti kebuka, jidatnya mesti dibuka. Nah itu mesti diperhatikan betul tuh masalah mukena. Juga mukena nggak boleh tipis, kelihatan gitu. Nanti istilahnya transparan haram, nggak boleh. Tipis itu ada dua macam. Tipis yang tipis, mukenanya tipis tapi tertutup, nggak kelihatan lekuk tubuhnya. Ada yang tipis kelihatan lekuk tubuhnya. Nah ini yang nggak boleh. Yang tipis masih ketutup, itu tetap masih sah. Tapi kalau yang nerawang begitu, nah
itu hati-hati, nggak sah tuh sholatnya. Makanya mukena itu ahsannya jangan warna putih untuk perempuan. Kadang-kala kan warna putih itu nerawang, iya kan? Ya kalau kecuali sholatnya wanita semua nggak jadi masalah. Khawatir ada laki-laki lihat. Kadang-kala kan laki-laki suka kepo, iya kan? Atau nggak sengaja begitu kalian. Apalagi yang masih jomblo kadang-kadang suka kepo. Dia senyum-senyum sendiri. Hati-hati ya. Jadi yang perempuan itu masalah mukena mesti diperhatikan betul. Dagu itu mesti ditutup dagu. Ini dagu pun aurat tuh perempuan. Jadi kalau pakai mukena di sini begitu, hati-hati tuh nggak sah. Kecuali bagi perempuannya ya yang sudah lanjut lah, buat benerin nggak bisa, atau punya stroke atau penyakit lah begitu, itu dimaafkan. Tapi kalau yang sehat normal, ininya kebuka, hati-hati. Jadi kalau pakai mukena asalnya kedepanin begitu. Itu buat perempuan. Bapak-bapak mah nggak ada pakai mukena. Nah untuk laki-laki boleh sah sholat pakai kaos kaki. Umpama lagi sakit, panas dingin, pakai kaos kaki sah, boleh. Nah itu tentang menutup aurat. Jadi mesti diperhatikan betul, buat perempuan juga buat laki-laki. Nah ada yang nanya, umpama kan kadang-kala di masjid itu ada di lantai atas, iya kan? Ada orang pakai sarung, tapi jarak nggak pakai daleman. Terus kita dari atas gitu ngelihat. Bagaimana status orang yang lagi sholat itu? Tetap sah nggak? Kan kadang-kadang laki-laki enak kan kalau pakai sarung adem begitu, nggak pakai, mohon maaf, nggak pakai CD. Enak itu. Coba tanya sama bapak-bapak. Apalagi kalau mau malam tuh, paling senang tuh. Jadi kalau ngelihat auratnya itu dari bawah, kita ngelihat ke atas, buat orang yang lagi sholatnya sah. Yang haramnya yang iya. Apalagi sampai sengaja ngelihatnya begitu, nggak boleh. Tapi kalau ngelihatnya dari atas, umpama kita sholat pakai kaos, nggak pakai daleman lagi, terus kaosnya itu kebuka begitu, nyingkap begitu, kita ngelihat nggak sah sholat. Sampai pusarnya kelihatan maksudnya. Jadi kadang-kadang kaos kan ngempreh, apa sih ngempreh? Lede. Kan ada kaos belel. Nah, kaos belel kadang-kadang suka dipakai buat sholat. Terus kebuka begitu, kitanya ngelihat, batal sholatnya, nggak sah. Jadi kalau dari bawah atau samping itu tetap sah. Tapi kalau dari atas ngelihat aurat sendiri, batal sholatnya, nggak sah. Kadang-kadang kan kaos ngampreh atau ya gamis atau apa udah belel gitu, ngempreh begitu, nggak pakai daleman, kaos dalam kelihatan, nggak sah sholat. Itu bisa diperhatikan betul tuh masalah aurat. Kemudian waluqufu ala makanin zahirin, dan berdiri di atas tempat yang suci. Jadi kalau mau sholat mesti diperhatikan betul sajadahnya,
tempat berdirinya, tempat sujudnya, itu mesti diperhatikan betul. Kalau ternyata ada najisnya, nggak boleh kita sholat di situ. Jadi mesti diperhatikan betul tempat berdirinya sholat. Kemudian wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kita mesti tahu waktu sholat subuh, waktu sholat zuhur. Umpama contoh, ada orang mau sholat zuhur, dia nyangka sudah masuk waktu sholat, ternyata belum waktunya masuk, belum masuk waktu, nggak sah sholat. Dengan zon dia, sangkaan dia nih, udah masuk nih, padahal belum waktunya, nggak sah sholat. Ulangi. Jadi mesti tahu, mesti paham. Kita mau sholat ini mesti tahu waktunya sholat. Mau kita sholat subuh mesti tahu, oh sudah masuk waktu sholat. Waktunya zuhur, oh kita mesti tahu. Asar, maghrib, isya, itu mesti tahu. Nah, untuk supaya memudahkan, ya kalau biasanya di masjid kan ada jadwal sholat. Nah itu patokannya itulah. Makanya kan kadang-kala antara masjid satu dengan masjid lain itu azannya kadang-kadang beda kan. Yang ini sudah duluan, yang ini belum. Nah itu mesti diperhatikan betul masalah azan, hati-hati. Karena itu menyangkut ibadah seseorang, utamanya orang yang sedang puasa. Iya kan? Belum waktunya azan, dia azan. Orang yang dengar, yang lagi puasa dengar azan gimana kira-kira? Batal. Ternyata umpama belum masuk waktu sholat, yang dosa tuh yang azan, dapat bagian dosanya, nanggung puasanya si fulan. Jadi mesti diperhatikan betul tentang waktu sholat. Jadi kalau belum waktunya masuk, jangan kepengen buru-buru pengen azan. Kadang-kala ada istilahnya, suaranya bagus begitu. Bagus buat azannya, bagus dia. Suaranya merdu, seneng dia buat jadi azan itu, seneng. Tapi kalau waktunya belum masuk ya jangan azan. Gak boleh. Jadi mesti tahu, mesti paham. Wa istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Nah, jadi kalau mau sholat mesti menghadap kiblat. Sholat tidak menghadap kiblat tidak sah. Ya, kalau yang enak di Mekah, sholat bisa dari mana-mana kan, karena kiblatnya di situ. Nah, kalau kita mesti menghadap kiblat. Kemudian wa yajuzu, dan boleh tarkul kiblati, meninggalkan kiblat, fi halataini, di dalam dua keadaan. Fi syiddatil khaufi, di dalam keadaan yang amat sangat takut. Jadi boleh tuh kita mau sholat ninggalin kiblat, nggak menghadap kiblat. Tapi syaratnya dalam dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan sangat takut. Contohnya dalam keadaan perang. Jadi kalau lagi perang umpama musuhnya ada di depan kita, kalau kita sholat normal, yang mana orang tersebut posisinya dalam bepergian, yang mana boleh seseorang itu melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi kalau kita lagi jadi musafir, sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan. Jadi sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan, juga ninggalin kiblat boleh. Tapi ada sebagian ulama itu boleh meninggalkan kiblat, tapi untuk takbiratul ihram itu yang pertama mesti ngadep kiblat. Setelah itu boleh, nggak ngadep kiblat boleh. Jadi sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan, juga boleh meninggalkan kiblat. Itu sholat sunnah mana saja boleh. Jadi kalau antum lagi musafir ya, bepergiannya dalam keadaan manfaat, dalam keadaan maslahat. Musafir dalam keadaan maksiat tidak diperbolehkan.
Antum biasanya sholat duha, tahu-tahu ada jadwal pergi buat ketemu kawan-kawannya, yaitu arisan umpama. Nah isinya itu acaranya ada mabuk-mabukan. Nah, berarti perginya maksiat atau manfaat? Maksiat. Nah itu nggak boleh. Antum sholat sunnah di kendaraan nggak boleh. Dalam keadaan bermaksiat. Itu saja yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.